Ini udah jam 11 nih. Okay, so the first is the general strategies. Ya, mungkin Anda sudah baca-baca ya, the general strategies. Nah, di sini yang pertama for listening comprehension, general strategies-nya itu strategi umum ini ya. Be familiar with the direction. Nah, itu kan kemarin setiap session, setiap part A, B, and C yang ada short dialogue, short conversation, kemudian ada talk, long talk ya, long talk. Itu semua ada direction-nya biasanya, ada naratornya yang bicara-bicara tuh, begini, bla bla bla. Nah, you should be familiar with this. You don't have to focus on the narrator. Anda tidak mesti fokus di narator. Anda tunggu itu naratornya sampai selesai. Jadi jangan fokus di situ karena part A, part B, part C itu nanti sama aja cara pengerjaannya, oke? So yeah, you need to be familiar with the direction. Di sini dikatakan it is not necessary to spend time reading the directions. Jadi tidak perlu kita menghabiskan waktu untuk membaca directionnya karena sama aja ya. Nanti saya jelaskan kenapa kok kita tidak perlu ini ya, tunggu itu si naratornya selesai bicara. Kemudian listen carefully to the passage, ya baca baik-baik. Oke. Ketika Anda mendengarkan, and you will hear the recording one time only, jadi cuma sekali ya kesempatan Anda. And know where the easier and the more difficult questions are generally found. Jadi biasanya itu ini diatur tingkat kesusahannya dari mudah ke yang sulit. Jadi di awal-awal itu lebih mudah ya, lebih mudah. Kemudian be familiar with the pacing of the test. You have 12 seconds between each questions. Jadi Anda cuma punya 12 detik saja tuh sampai kemudian soal berikutnya dibacakan. Nah, ini ada strateginya nih. Ini 12 detik sebentar sekali nih. Anda disuruh mengerjakan ini ya. Satu nomor itu 12 detik. Sangat cepat nih ya. Nah, never leave any answer blank on your answer sheet. Jadi jangan dikosongkan ya. Kalau misalnya Anda tidak tahu, tebak saja. Tebak saja. Jadi siapa tahu benar ya. Dan cara menebaknya itu juga di short dialogue itu ada strateginya. Ini di strategi yang skill yang pertama, nanti skill pertama 2 dan 3. Kemudian ya use any remaining time to look ahead the answer to the question that follow. Okay, when you finish with one question, you may have time to look ahead the answer to the next question. Jadi ketika Anda menyelesaikan satu soal, jangan langsung ke soal berikutnya. Oke, jadi saya simpulkan saja nih strategi umumnya ya. Saya simpulkan yang pertama, tidak usah tadi Anda tidak usah fokus di naratornya tadi ya, di directionnya, langsung baca soal dan pilihan jawaban. Oke, pahami soal dan pilihan jawabannya itu Anda pahami dulu. Oke, langsung Anda pahami. Jadi sebelum mendengarkan, Anda alokasikan waktu untuk memahami soal, misalnya nomor pertama, apa yang di nomor pertama, tapi biasanya pertanyaannya itu pasti ke pembicara kedua. Jadi Anda fokus di opsinya saja. Fokus di opsinya, apa yang Anda artikan tuh ya, Anda pahami opsi-opsinya. Nomor 2 apa Anda pahami opsi-opsinya. Oke. Nah, karena di sini Anda cuma punya 12 detik. Sehingga kalau misalnya Anda tunggu tuh, Anda menunggu audionya diputarkan dulu, kemudian terus setelah itu Anda juga baru ingin baca pilihan jawabannya, 12 detik ini tidak akan cukup. Ya, Anda dengarkan, kemudian Anda baru mau memahami teks itu, pilihan jawaban itu. Nah, ini Anda kehabisan waktu di 12 detik. Makanya baca dulu pilihan jawabannya semua, ya. Baca dulu, pahami pilihan jawabannya semua sehingga nanti Anda punya waktu di 12 second ini, Anda tinggal fokus mencari jawaban yang kira-kira benar ya. Oke, jadi tidak fokus untuk memahami ya dengan 12 detik ini, tidak fokus di situ, sudah tidak fokus di situ. Oke, jadi tadi itu
fokus langsung baca pilihan jawabannya, pahami pilihan jawabannya sebelum audionya atau si speaker itu membacakan narasi atau soalnya gitu ya. Kayak itu. Kemudian ya, nah ini tadi use any remaining time. Jadi setelah selesai di dalam 12 detik itu, kalau misalnya memang Anda menjalankan strategi ini, Anda akan punya waktu ya. Kalau misalnya Anda memang sudah memahami pilihan jawabannya, pas soalnya dibacakan, Anda akan bisa langsung menjawab. Nah, setelah menjawab, selesai menjawab, tidak usah lagi berpikir. Kadang kita berpikir, ini jawaban saya betul nggak ya? Salah nggak ya? Tidak usah. Langsung ke, karena Anda akan mengorbankan soal berikutnya kalau seperti itu. Nah, langsung ke soal berikutnya saja. Ya, ketika Anda sudah selesai menjawab, langsung ke soal berikutnya, pahami pilihan jawaban sebelum audio di pertanyaan selanjutnya itu dibacakan. Jadi seperti itu. Seperti itu seterusnya. Nah, jadi sebelum dibacakan soalnya itu Anda harus punya waktu untuk menjawab soal, memahami soal yang berikutnya gitu. Ngerti ya di sini ya? Maksud saya strategi ini. Mengerti, Sir? Ya, oke. Nah, di sini prosedur of the short dialogues, focus on the line of the conversation, atau gimana ya? Saya langsung aja, Anda bisa baca-baca ini. Saya langsung aja ke ini ya. Ke strateginya ya, karena ini lebih, ini yang prosedurnya ini, prosedur for the short dialogue ini akan lebih dibahas di sini. Oke, saya langsung ke strategi aja, focus on the last line. Oke, fokus. Anda kan sudah baca nih ya, sebelum ambil, you take the test, before you take the test. Nah, di sini saya lampirkan contoh dan penjelasannya. Focus on the last line. On the last line di sini maksudnya apa kira-kira nih? Ada yang, do you understand this? Apa maksudnya focus on the last line? Zul, Karisma, kalau berdasarkan contoh? Itu caranya, Sir, cara menjawabnya. Terus kepercakapannya seperti apa, kayak yang di example from itu, Sir. Jadi kemarin itu saya mikirnya kayaknya di bagian pertama ini yang nanti ada jawabannya. Jadi saya tuh fokusnya ke pertama, akhirnya saya kesusahan. Baru kan nggak bisa di pause itu suaranya, Sir. Ya, oke. Jadi ya salah fokus berarti Anda ya. Oke, berarti di sini di strategi yang pertama itu fokus on the last line, not the first line. Jadi bukan pembicara pertama. Ya, the last line maksudnya kan ada dua pembicara nih, first speaker and second speaker. Jadi yang first speaker itu first line, kita anggap saja dia first line. Yang second speaker itu second line, atau the last line karena cuma dua ya. Nah, berarti Anda fokusnya, saya perbesar dulu. Nah, Anda fokusnya di the second line ya. The last line of the dialogue probably contain the answer to the question. Karena pertanyaannya itu pasti kembalinya, apa maksudnya si second speaker ya? What does the woman mean? What does the man mean? Oke, ini kan akan bertukar-tukar nih. Bisa aja woman dulu baru man, bisa aja man dulu baru woman kayak ini. Oke. Okay. Listen to the first line of the dialogue. If you understand it, that's good. Nah, ya, jadi sebenarnya jika Anda mengerti first speaker, kalau Anda misalnya mengerti apa yang diucapkan first speaker, that's good. Jadi akan lebih baik ya ketika Anda mengerti yang first speaker. Kenapa? Karena Anda akan mengerti konteksnya, dia berbicara tentang apa, dia menanyakan apa sih. Yang first speaker ini biasanya menanyakan apa. Bagus ya, ketika Anda bisa mengerti itu. If you don't understand it, don't worry. Kalau tidak mengerti, don't worry, because it probably does not contain the answer. Ya, karena yang jangan khawatir kalau misalnya tidak Anda miss misalnya yang first speaker, tidak sempat dengar, don't worry, you just need to focus on the last line later. Ya, oke.
be ready to focus on the last line ya. Ini jadi siap-siap aja untuk fokus di the last line atau the second speaker ya of the dialogue because it probably contains the answer. Karena ya itu tadi pertanyaannya itu akan kembalinya ke second speaker. Oke, repeat the last line in your mind as you read through the answers in the text. Oke. Nah, contoh misalnya jadi tadi strateginya, ingat strateginya, Anda baca, Anda pahami, Anda mesti memahami dulu ini pilihan jawabannya ya, yang A, B, C, D gitu ya, A, B, C, D. Oke. Nah, di sini dikatakan Billy really made a big mistake this time. Ya, yang terus yang woman atau the second line, woman bilang yes, he forgot to turn in his research paper. Lupa ya mengembalikan. Forgot to turn in his research paper. Nah, naratornya bilang, what does the woman say about Billy? Ya, what does the woman say? Nah, berarti ya kembalinya ke sini. The second line. Pertanyaannya itu kembalinya ke the last line ya. Apa yang dimaksud the woman? Oke. Nah, di sini jawabannya ya yang D ya. He didn't remember. Ya, lupa berarti tidak ingat ya. He didn't remember to submit his assignment. Jadi dia lupa mengumpulkan tugasnya gitu ya. Oke, itu yang pertama. Nah, coba kita bahas ini apa namanya? Salah. Bentar. Coba kita ke contoh. Ya, jelas di situ ya, bisa dilihat ya. Jelas, Sir. Tadi gimana tuh? Apa tadi strategi umumnya itu yang pertama apa? Yang perlu dipahami itu adalah pilihan jawabannya ya. Nih pilihan jawaban. Nah, yang A misalnya she has strong ideas about the movies ya. Kemudian she prefers comedies over western and romance. Dia lebih menyukai komedi dibanding western and romance. Kemudian she doesn't like today's matinee. Kemudian yang D, she doesn't know. Dia tidak tahu. Nah, kita lihat percakapannya. Man bilang, can you tell me if today's matinee is a comedy, romance, or western? Yang woman bilang, I have no idea. I have no idea. Oke, nah pertanyaannya, what does the woman mean? Jadi apa maksudnya ini? I have no idea. Oke, nah sehingga jawabannya yang benar adalah ini ya, delta. Ya, I have no idea. Ya, dia tidak tahu gitu ya. She doesn't know. Oke, jadi kita fokus ke second line. Dia akan fokusnya ke sini, bukan ke first line. Oke. Kita coba lanjut. Yang kedua. Nah, Anda yang kedua nih. Oke. Pilihan jawabannya dulu dipahami. Barb answer the bell. Yang A, Barb answer the bell. Dia menjawab ini ya. Bellnya, answer the bell. Panggilan. The house was probably empty. Ya, kemungkinan rumahnya itu lagi kosong ya. Kemudian yang C, the bear wasn't in the house. The bear wasn't in the house. Bellnya tidak ada di rumah itu ya. The bear wasn't in the house. Yang D, the house doesn't have a bell. The house doesn't have a bell. Oke, rumahnya tidak memiliki bell ya. Oke, kita ke pertanyaan, ke ini percakapan. Woman, was anyone at home at Bob's house when you went there to deliver the package? Oke, apakah ada orang di rumahnya Bob ya? Ketika kamu ke sana mengantarkan paket, yang men bilang, I rang the bell, but no one answer. Ya, I rang the bell, but no one answer. Oke. What does the man imply? Nah, apa yang dimaksud si second speaker ini? The man imply. Ya, jadi kembalinya ke second speaker. Apa yang dia katakan? I rang the bell, but no one answer. Saya membunyikan bell, tapi tak ada seorang pun yang menjawab. Berarti pilihan jawaban yang tepat di sini adalah
Yang mana kira-kira? Kira-kira yang mana tuh? A, B, C, C, or D? B kayaknya, Sir. Ya, B. Ya, the house was probably empty. Rumahnya kemungkinan, di rumah itu kemungkinan kosong ya, tidak ada orang gitu, kosong. Karena di sini dia mengatakan, I rang the bell, but no one answer. Berarti kesimpulannya, jadi Anda cukup menyimpulkan sebenarnya ya. Kesimpulannya bahwa bisa disimpulkan bahwa rumahnya lagi kosong gitu ya. Berarti the correct answer is Bravo. Bravo. Oke. Jadi seperti itu. Si Harisma kemana tadi tuh? Keluar dia. Jaringan kali. Oke. Nah kayak ini nih. Kemarin jangan sampai Anda langsung bunyikan audio gitu ya. Jadi kalau mau latihan, pahami dulu nih pilihan jawabannya. Ya, pahami pilihan jawabannya. Kalau Anda pahami nih, Anda akan lebih mudah dalam menjawab nanti. Bunyikan audio. Oke, nyalakan audionya nanti. Kemudian, kalau saya nyalakan di sini, Anda dengar tidak ya kira-kira? Saya coba nyalakan ya. Dengar nggak Anda tuh audionya? Tidak ada, Sir. Oh, tidak ada. Berarti tidak ini ya. Kayaknya nggak bisa mungkin. Oke, jadi seperti itu ya. Anda latihan aja, kali ini bisa di tag berkali-kali soalnya. Saya tidak, kayaknya kemarin saya tidak batasin. Atau kalau saya batasi paling 5 kali bisa. Ini. Jadi pahami dulu ini pilihan jawabannya ya. Supaya Anda tidak kesusahan nanti ketika pas mendengarkan. Oke, dan kemudian tadi pas Anda selesai menjawab, misalnya Anda jawabnya B ya. Nah, sebelum soalnya dibacakan, Anda sudah harus kembali ke sini. Kembali ke sini. Anda sudah harus ke next question maksud saya. Ya, untuk fokus. Kira-kira apa nih jawabannya ya untuk Anda pahami. Oke, Anda pahami nih. Jadi jangan tunggu Anda misalnya jawab, terus Anda mikir lagi ya. Oh, ini benar enggak nih jawaban saya nih ya. Anda tunggu tuh sampai kemudian question nomor 2 dibacakan. Anda akan kehabisan waktu nanti di sini. Oke, jadi setelah selesai, pas selesai ini dijawab, udah move on. Anda harus move ke second question. Oke, jadi seperti itu. Gimana? Kita lanjut ke strategi kedua, skill kedua. Lanjut, Sir. Oke, ini jelas ya di sini ya. Sebenarnya skill 1, 2, 3 ini hampir sama semua ya, hampir sama. Keluar dulu. Oke, nah sekarang kita ke skill kedua. Ya, choose answer with synonym. Oke, choose answer with synonym ya, bukan antonimnya. Sinonimnya. Sinonim berarti kata yang berbeda tapi memiliki makna yang sama ya. Kata yang berbeda tapi memiliki makna yang sama. Nah, tadi Sul kalau tidak salah dia mengatakan dia menjawab berdasarkan apa yang diucapkan si speaker nih ya. Nah, tapi yang pertama dilihat dulu speaker yang mana, first speaker. Anda fokus di first speaker atau second speaker. Nah, jadi tadi sudah dibahas bahwa kita fokusnya di second speaker. But if you understand the first speaker, it will be better. Oke, jadi fokus in the second speaker. Kemudian dengarkan apa yang dikatakan. Pilih jawabannya. If you see any synonym of the keywords in the particular answer, then you have probably found the correct answer. Nah, jadi biasanya jawabannya itu berupa sinonim atau kata yang berbeda tapi memiliki makna yang sama gitu ya. Sinonimnya. Oke. Jadi contoh. Oke, di sini yang A, she always like her work, she began a new job, dia memulai pekerjaan yang baru, she just bought
some real estate, dia baru saja membeli real estate. Yang D, she bought a real estate agency, dia membeli a real estate agency. Oke. Percakapannya, the conversation. Di sini dikatakan, why is Barbara feeling so happy? Kenapa Barbara sangat senang gitu? Oke, itu yang pertama. The second speaker say, she just started working in a real estate agency. Ya, jadi ada kata started working, mulai bekerja. Oke, pertanyaannya, what does the man say about Barbara? Nah, di sini bisa dilihat started working, mulai bekerja, sama dengan sama maknanya dengan begin a new job, ya, begin a new, memulai pekerjaan yang baru. Oke, nah ini maksudnya pilih sinonim. Oke, pilih jawaban yang berupa sinonimnya ya, yang berdasarkan second speaker. Oke, berdasarkan second speaker. Oke, kalau misalnya Anda pikir apa yang diucapkan second speaker itu jawabannya yang di ABC, Anda akan menjawab kemungkinan yang C, atau yang Anda akan bingung di sini. She bought a real estate agency. Karena ada di sini real estate agency ya. Makanya perlu dipahami dulu jawabannya. Oke, and you don't have to know every single word. Tidak mesti sebenarnya Anda tahu setiap kata yang ada di pilihan jawaban ini. Setidaknya Anda paham maksudnya ya. Setidaknya Anda memahami maksudnya. Tuh, yang pertama. Oke, kita coba ke ini. Contoh soal ya. Contoh soal. Oke. Coba pilihan jawaban. Kita fokus di pilihan jawaban dulu. Yang A. Oke, he got a job as bookstore manager. He got a job. Ya, he got a job. Berarti dia memperoleh pekerjaan. Oke, kemudian the bookstore was not accepting application. The bookstore was not accepting application. Ya, berarti toko buku itu sedang tidak menerima lamaran. Yang C, he saw a book about how to apply for job. Dia lagi melihat-lihat buku tentang bagaimana melamar pekerjaan. Yang D, it was necessary to complete a form. It was necessary to complete a form. Ya, perlu untuk mengisi formulir ya. Oke, perlu untuk mengisi formulir. Nah, kita lihat ke percakapannya. Young woman, did you see the manager about the job in the bookstore? Okay, did you see the manager about the job in the bookstore? Apakah kamu menemui manajer ya? Oke. Yang man bilang, yes, ya, iya. And I also had to fill out an application. Dan juga saya harus fill out an application. Oke. Apa nih? Anda artikan apa nih? I also had to fill out. Mega. Ya. Ini sisa 10 menit. Oke. Fill out itu mengisi ya. You fill out an application. Oke, kira-kira jawaban yang benar antara A, B, C, D yang mana nih? Can you guess? Bisa ditebak? Bisa dijawab? Gimana kira-kira yang maknanya hampir sama dengan yang second line ini? D. Ririn answer D. Oke. Correct ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah delta. Ya, sama artinya. Fill out an application dengan complete. Ya. Complete a form. Good. Yang kedua. Ya di sini di pilihan jawabannya. Coba lihat pilihan jawabannya. If they could leave at noon. If it is possible to go by 12. Oke, apakah memungkinkan untuk pergi pada jam 12? Dan C, why they can't leave at noon? Mengapa mereka tidak bisa berangkat di siang hari atau sore hari? Siang hari ya. If they could leave the room. Ya.
apakah mereka bisa meninggalkan ruangan gitu ya. Kita ke percakapan. Oke, yang men. We're planning to leave for the trip about 2. Ya, kami berencana untuk berangkat ini sekitar jam 2. Yang woman bilang, couldn't we leave before noon? Ya, couldn't we leave before noon? Bisakah kita berangkat? Tidak bisakah kita berangkat nih before noon ya? Sebelum siang tuh, noon. Oke. Berarti Anda cari jawaban yang ya sinonimnya sama dengan yang dikatakan oleh second speaker. Jawaban yang ya kira-kira jawaban mana tuh yang betul? Boleh di chat, boleh langsung answer aja. Oke. Jadi rencananya mereka mau pergi jam 2, tapi yang woman bilang ini meminta ya couldn't we leave before noon? Ya. Dia bertanya tuh ya. Kira-kira jawabannya apa nih? Ya, Anda bisa eliminasi misalnya, oh ini kayaknya tidak cocok nih. Yang ini pilihan ini memang kayak tidak nyambung nih ya, dengan apa yang dimaksud oleh di second speaker. Jadi eliminasi aja. Yang kalau saya share di eliminasi itu yang di kok ada roomnya ya? Ya, eliminasi berarti ABC, tinggal ABC. Iya. Kira-kira yang mana nih, Ririn? Yang mana nih kira-kira? Berarti tinggal 3 pilihan. D tidak masuk karena ada room itu nggak ada nyangkutnya. Terus di bagian C kayaknya juga kurang sinkron. Karena kenapa tidak bisa meninggalkan sebelum siang? Ya. Berarti Ya. antara A sama B. Oke. Jawabannya berarti pilih aja. Simpulkan aja, simpulkan, logiskan. Ayo. Bisa? Oke. Jadi jawaban yang benar. Ayo tebak aja, Zul, tebak-tebak. Kadang menebak-nebak itu butuh latihan juga ya. Atau Ririn. Nobody can answer this. Ya udah sir, saya yang di A aja. A ya. Oke, saya di bagian A. Kalau Ririn? Nah nih, Ibu Ririn. Couldn't believe before then. Oke. Ini di apa namanya? Tadi rencananya jam 2 kan? Yang men bilang. Oke. Rencananya jam 2. Terus yang men bilang, couldn't we leave before noon? Bisakah kita berangkat ini ya, sebelum siang gitu ya? Oke, before. Kalau yang if they could leave at noon. Jika tapi at noon ya. If they could leave at noon. Tapi yang tadi dia bertanyanya itu before noon ya. Yang logisnya itu yang jawaban the correct answer is bravo ya. If it is apakah memungkinkan ya, memungkinkan to go by 12 jam 12. Okay, the correct answer for the second ya, if it is possible ya, dia menanyakan apakah memungkinkan. Okay, if it is possible to go by 12. Nah, itu oke. Oke, jadi gitu tadi untuk yang ke ini ya, modul pertama skill 2 choose answer with synonym. Kita ke skill ketiga.
Nah, tadi skill ketiga. Nah, ini avoid similar sound. Apa artinya? Avoid similar sound berarti hindari bunyi yang sama. Jadi hindari bunyi yang sama, jangan memilih bunyi yang sama, jangan sampai Anda terkecoh. Nah, di sini kalau ya itu tadi ya, menebak juga ada strateginya. Kalau misalnya tidak begitu mengerti, tebak saja, tapi ya gunakan strategi ini. Avoid similar sound. Hindari bunyi yang sama. Jadi jangan memilih jawaban yang bunyinya sama gitu ya. Oke, ini strategi terakhir nih. Kalau misalnya Anda tidak tahu jawabannya ya. Contoh, why couldn't Mark come with us? Oke, yang Woon bilang, he was searching for a new apartment. Ya, he was searching, mencari ya, a new apartment. Okay, what does the woman say about Mark? Jadi kembalinya ke second speaker. He was searching a new apartment. Nah, kemudian pilihan jawabannya, he was in department office. Nah, ini kan tidak nyambung ya. Nah, di sini ada department yang hampir sama dengan apartment. Oke. Kemudian he was looking for a place to live. Kemudian yang C, he was working on his research project. Nah, ini ada mirip-miripnya dengan searching tadi ya. He was searching. Oke, ada research. Mirip-mirip bunyinya. Yang D, ini kan semua pengecoh ceritanya. Yang D, he had an appointment at the church. Jadi mirip-mirip nih, apartment, appointment, ya mirip-mirip. At the church. At church, mirip searching ya. Oke, jadi hindari bunyi yang mirip gitu ya. Hindari bunyi yang mirip. Intinya itu tadi sih, pilih sinonim ya. Kemudian hindari bunyi yang sama ya. Karena searching ini, coba ini sinonimnya, searching ini sama dengan looking for ya. Jadi searching ini sama artinya dengan looking for, mencari, looking for a place to live, looking for a new apartment. Apartment itu kan tempat tinggal ya. Okay, so the correct answer is Bravo. Jadi yang benar ini yang di sini. Oke, jadi seperti itu, hindari bunyi yang sama. Oke, jelas ya di sini ya. Nah, itu tadi. Silakan Anda latihan. Oke. Contoh yang nomor 1. Ini sudah hampir habis ya. Tinggal 1 menit. Oke. Mungkin ini terakhir aja ya. I heard that Sally just moved into a new big house near the beach. Yang men bilang, but Sally doesn't have a cent. Oke. Sally doesn't have a cent. Dia tidak punya sen pun. Oke. Berarti A eliminasi. Has no sense ya. Tidak nyambung. Sally sent. Ada sent her friend to the house. Sally has no money. Sally is on the set with her. Okay. So the correct answer, ya, dia tidak punya sesen pun ya. Berarti jawaban yang benar adalah Charlie. Sally has no money. Dia tidak memiliki uang ya. Oke, yang lain itu mirip-mirip bunyinya. It's no sense. Oke, jadi seperti itu. Ya, silakan Anda latihan dan nanti dikerjakan review exercise 1 dan 3 dengan mengaplikasikan strategi itu ya. Pahami dulu pilihan jawabannya, itu yang pertama soalnya. Ya, kalau Anda salah langkah nanti kesulitan. Oke. Ini saya kira